Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Untuk kali ini saya akan unboxing sarung Lamiri. Nah, ini ada Lamiri original tipe tertinggi dan harganya kurang lebih di atas 2 jutaan. Seperti apa kainnya? Nah, yuk kita bongkar bersama. Duh, mana ini guntingnya, Dik? Tadi, Dik. Lali misalnya. Tadi sudah ada gunting. Gunting itu kok lali. Aduh, gak bilang-bilang. Oh, ini sarung perempuan, pemirsa. Sarung perempuan sama Lamiri original tipe SGI. Wuh. Hah? Oh, SGF. Oh. SGI. Songket gunung ikat. Gini. SGE, songket gunung elegan. Bukan eksklusif ya. Kalau BHS eksklusif. Kalau ini elegan. Kita buka yang apa ini, Dik? Yang original ya, Lamiri original. Original pabrik. Dari PT Lamiri original pabrik, PT Ibrahim apa namanya? PT Ibrahim Manrapi. Dan ini yang 50% dia. Oh, full tak? Oh, ini full nih ternyata. Oh, ini fullnya ya. Iya ya. Lamiri original ya. Original. Bukan kaleng-kaleng ya. Tapi memang mahal originalnya. Kalau dibandingkan bukan ori ya jauh. Bukan ori di bawahnya itu. Kalau yang ori ini memang mantap, bukan kaleng-kaleng. Ya. Ini kita unboxingkan dengan sarung perempuan, gabung aja biar nggak lama-lama ya. Sarung perempuan yang monggo yang butuh sarung perempuan. Baik, sebelumnya mari kita kaji dulu. Mana tisunya, Dik? Oh ya, bisa lali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Anil Hasan wa hukiya Anil Hasan, diceritakan dari Hasan qala, katanya Hasan, karena timratun bawa fi zaman Bani Israil. Ini cerita terus menurut saya. Ada seorang perempuan yang lacut, yang ahli zina ya, yang ahli zina atau PSK. Di zamannya Bani Israil, lahu sulusul husni la tumkinu fi nafsi illa bi mi'ati dinarin. Dan perempuan ini sangat cantik sekali ya. Sepertiga dari tubuhnya itu dijual sepertiga nyatok ini ya. Kalau ingin dinikmati harus diganti dengan 100 dinar. Bayangkan 100 dinar itu mahal banyak menurut saya. Berapa ya 100 dinar itu ya, kalau di Indonesia kan mungkin kalau sekarang ya 100 juta mungkin. Wallahu alam sih. Wa nahu absaraha abidun fa ajabathu fadhabu amala biyadi wa ala jafa jama'at min dinarin ya. Kita singkat ceritanya aja karena memang panjang kalau cerita itu. Kemudian ada seorang hamba yang abid, orang yang ahli ibadah, datang bertemu dengan perempuan ini ya, melihat perempuan karena ini PSK ya, mungkin kelihatan oleh perempuan itu, oleh laki-laki itu, dan kaget, cantiknya perempuan itu. Akhirnya dia itu bekerja keras untuk mendapatkan perempuan ini, untuk bersetubuh, ingin merasakan tubuhnya bahasanya. Akhirnya dia itu kerja keras dan menabung sampai 100 dinar. Setelah itu datanglah laki-laki ini, orang abid ahli ibadah ini, kepada perempuan tersebut. Nah. Dan dia setelah mendatangi, kamu sangat mengagumkan, membuat aku kagum. Kamu cantik sekali sampai saya bekerja, saya mengumpulkan uang 100 dinar hanya ini, ingin bertemu dengan kamu, ingin diskusi, ingin unboxing sama kamu, contoh bahasanya ya. Maka
rumah itu menjawab, masuk. Nah, ini kan rumah PSK, misal masuk, ayo masuk Pak laki-laki, ayo masuk ke rumah. Ini masuk ke kamar, duduk, ayo ngobrol gitu. Setelah itu unboxing gitu bahasanya saya. Kemudian masuklah laki-laki itu ke tempat tidurnya yang perempuan. Setelah duduk baru laki-laki itu sadar, ingat bahwa dia itu seorang hamba, seorang abid, di mana dia posisinya sebelumnya di sisi Allah. Dia ingat bahwa dia itu sebelumnya ahli ibadah, ya. Ahli ibadah, dia itu ingat kalau saya melakukan ini enggak sia-sia ibadah saya selama ini kepada Allah. Akhirnya dia itu sadar, ya. Sadar dan dia itu gemetar. Ya. Gemetar dan berkata, "Wahai imro'ah, pergilah engkau, menjauhlah dari saya. Ini saya tak kasih uang kamu 100 dinar. Saya mau pergi, engkau pergi," Katanya laki-laki ini karena dia itu mulai sadar misalnya. "Ini saya kasih 1 dinar. Tolong pergi, tinggalkan aku katanya. Qalat, "Ma badalaki?" Apa yang terjadi kepadamu? Padahal kamu sebelumnya sangat ingin sekali kepadaku. Ketika engkau mampu, sudah punya uang, kenapa engkau tidak mau kepadaku? Awalnya kamu kok mau? Nah, maka faz'an min Allah wa min maqami wa inaydahi falama qadarta alayya fa'alta alladhi fa'alta. Kemudian abid ini menjawab, berkata, faz'an min Allah, kan aku takut kepada Allah. Di mana sisiku dulu sebelumnya ahli ibadah kepada Allah, dan takut Allah marah kepadaku. Fa anta abwadun nasi ilayya, dan kau fa'antih, maka engkau adalah manusia yang paling aku benci sekarang. Yang awalnya perempuan paling yang dia sukai, sekarang menjadi paling benci. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqalat, perempuan itu berkata, jika engkau memang benar, apa yang kau katakan ini benar, ya, bahwa engkau ini awalnya ahli ibadah begini ceritanya sebelumnya, ya, bahwa engkau ini mampu, tapi setelah itu engkau kaget karena Allah, takut kepada Allah, ya, khawatir ada adab Allah yang datang kepadamu, khawatir Allah benci kepadamu, akhirnya kamu benci kepadaku dan mengatakan manusia yang paling dibenci adalah saya berjanji, saya sumpah, saya tidak akan menikah dengan laki-laki selain kau, katanya. Ya, karena sudah, ya, mungkin ya tertarik dengan dengan ibadahnya yang perempuan. Kemudian laki-laki ini, tinggalkan aku. Kemudian laki-laki itu keluar dan berkata, lahu la illa anta jali annaka, jangan, saya enggak mau. Kamu enggak boleh keluar sebelum kau menikah dengan saya. Enggak boleh engkau keluar, harus menikah. Ini bukan berzina, tapi harus menikah. Karena dia sudah berjanji, saya enggak akan menikah dengan laki-laki selain dirimu. Ya. Kemudian seorang hamba itu berkata, fa'ala fataqanna bi saubaihi tsumma kharaja ila baladihi. Maka laki-laki ini, ya, ini kan hampir melakukan perzinahan menurut saya. Keluar, ya, menggunakan baju, keluar, pulang menuju ke negaranya. Fartahadat ila nadimatan alama maka minha. Maka yang perempuan PSK tersebut itu getun itu apa, Dik? Menyesal dengan apa yang ia lakukan. Akhirnya itu mikir panjang, akhirnya dia itu mencari laki-laki yang pernah datang ke rumahnya, dan dicari sampai ke negara laki-laki tersebut. Kemudian fasalat, dan perempuan itu bertanya tentang an ismihi wa manzilihi, tentang nama dan tempat ibadahnya, rumahnya, yakni hamba itu namanya siapa dan rumahnya siapa. Fadullat alaihi, dan perempuan ini ditunjukkan oleh orang kampung mana rumahnya yang abid tersebut, orang laki-laki yang ahli ibadah tersebut, dan siapa namanya, ya. Wakanat, dan perempuan itu dikenal dengan sebutan Malikah. Nama perempuan itu namanya Al-Bil Malikah, namanya Malikah, ya.
Kemudian setelah datang malaikat ini ke rumahnya si Abid, laki-laki yang ahli ibadah tersebut, datang ya kaget. Si Abid ini kaget, gemetar-gemetar sampai mati. Ya, mati menurut saya karena takut kepada Allah. Ya. Famata rahimallahu fasaltaku fi jadiha, dan laki-laki itu mati dan terjatuh di pangkuan di tangannya perempuan yang PSK tersebut. Ya. Waqalat, dan perempuan ini berkata, PSK itu, amma hadza faqad fatani halahu min qaribin. Apa ini? Kenapa engkau meninggalkan saya, katanya. Saya dari jauh-jauh mencari kamu, hanya ingin menikah dengan kamu. Kenapa engkau meninggalkan saya, bahasanya. Kemudian perempuan ini berkata, halahu min qaribin, apakah laki-laki ini punya saudara, punya kerabat? Qalu, mereka penduduk mengatakan, penduduk desa, lahu akhun rajulun fakirin. Dia punya saudara yang fakir. Faqalat, kemudian Malika berkata, ya perempuan PSK Malika tersebut, fa ana atazawwaju bi hubban li akhihi. Nah, saya akan menikah dengan saudaranya karena saya cinta kepada ini yang meninggal ini. Demi yang meninggal ini saya akan menikah dengan saudaranya, dengan kerabatnya. Walaupun kerabatnya miskin atau fakir. Fatazawwaju, akhirnya Malika ini dikawinkan dengan saudaranya laki-laki yang meninggal Abid tersebut. Fayasrallahu ta'ala minhu sab'ata anbiya'in, dan Allah memberikan kemudahan baginya bahwa anak dari keturunan perempuan ini dengan suaminya, keturunannya menjadi 7, dan 7 ini semuanya menjadi nabi. Ini menurut saya. Semuanya keturunannya perempuan ini dengan suaminya ini saudaranya laki-laki yang meninggal tersebut. Fakir. Dan anaknya semuanya menjadi nabi. Nah, ini kisahnya biasanya agak panjang misalnya, karena memang cerita itu panjang menurut saya. Bani Israel. Ini dari semuanya cerita yang dua-duanya ini dari Bani Israel semua. Cerita Bani Israel yang diceritakan oleh Hasan. Baik menurut saya, kita sekarang unboxing sarung Lamiri original ya. Ini tipe SGE ya. Ini full sutra nih. Oh 90. SGE S90 full sutra seperti ini menurut saya original. Ingat, ini original bukan penenon ya. Memang kalau kualitas ya menurut saya gak jauh beda dengan yang penenon. Bedanya itu kalau ori ini dapat izin dari pemerintah, bayar pajak dari pemerintah. Kalau yang penenon itu selundupan. Bahasanya sarung selundupan, tidak izin. Ini menurut saya mantap menurut saya. Original full sutra SGE ya, S90. SGE songket gunung apa tadi? Elegan. Kalau di Lamiri, kalau di BHS songket gunung eksklusif. Ini lagi menurut saya, ini yang SGE. Kalau di Lamiri ini namanya SGE. Full sutra juga ya, full sutra Lamiri ya. Dan harganya di atas 2 jutaan ini karena memang original. Ukurannya berapa ya? Kita ukur. Yang satu ini ya, biar enggak panjang-panjang. Yang berapa, Dek? 107 menurut saya. 107 menurut saya lumayan ya. 107 lebarnya. Panjangnya apa 120 atau 125? 122 ya. Panjangnya 122. Standarnya ya memang 122, 125 ya itu. Tentang Lamiri original, itu ingat itu original semua menurut saya. Dan ini ada sarung perempuan ya, nggak usah kita beber, ini sudah ada videonya sebelumnya menurut saya. Ini sarung perempuan, intinya ini sarung perempuan batik, dan harganya ini berapa nih, di bawah 100, di bawah 100.000 ya. Harganya di bawah 100.000. Banyak ya, karena banyak yang minta kami pulaan. Baik menurut saya, ini gak usah dibeber atau dibeber satu aja dah, apa-apa. Satu aja ya. Enggak semuanya. Nah, ini sarungnya menurut saya. Nah, ini belum jahitan menurut saya.
Nah, ini pemirsa ya. Wah, jahitan. Bau batiknya. Wes, kita cukur aja pemirsa ya. Nah, itu sebagai sarung apa itu kok bagus. Ayo. Kita cukurkan aja pemirsa. Mantap pemirsa ya. Monggo, jangan lupa subscribe, hidupkan loncengnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.